Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tutorial cara pembuatan soal dengan menggunakan Google Form. Pertama kali kita buka Google Drive-nya dulu. Oke, kita klik. Setelah itu kita klik Google Drive. Nah, akan seperti ini penampakannya. Kita ke sebelah kanan, buka drive Anda. Setelah drive Anda dibuka akan tampak seperti ini dan kita cari drive saya. Lalu kita turun ke bawah mencari lainnya. Di sini ada Google Formulir, kita klik. Nah, disinilah ada tulisan formulir tanpa judul. Di formulir tanpa judul ini kita ganti dengan misalnya kita akan membuat tugas. Tugas misalnya bahasa Indonesia. Nah, kalau sudah, kita klik ke deskripsi formulir. Di deskripsi formulir ini kita buat untuk perintahnya kepada murid. Contohnya, misalnya nomor 1. Saya tulis di sini, tuliskan nama lengkap dan absen. Nah, selanjutnya guru bisa ngasih perintah kedua. Kita enter. Tulis perintah keduanya, terserah gurunya menulis apa. Ketiga dan seterusnya. Di sini bisa berapa perintah. Setelah seperti ini, lalu kita ke bawah ke pertanyaan tanpa judul. Di pertanyaan tanpa judul ini, saya akan tulis untuk mengganti menjadi nama murid atau nama peserta. Sebelumnya kita ganti dulu di sini. Nah, di sini saya akan menggunakan jawaban singkat. Nah, akan berubah seperti ini agar anak mudah menulis nama. Tapi sebelumnya kita ke setelan dulu sebelum membuat. Setelan ada di atas, kita klik. Di setelan ini akan nampak umum, presentasi, dan kuis. Karena kita akan membuat tugas, maka kita pilih kuis. Kita aktifkan, jadikan ini sebagai kuis, kemudian kita simpan. Nah, setelah itu, dari tadi di sini kita tulis pertanyaan tanpa judul, kita ganti yaitu menjadi nama lengkap peserta dalam kurungnya absen, ya, tutup kurung. Nah, setelah itu jangan lupa kita tulis wajib isi. Kita tambah lagi opsi di bawahnya. Sini sudah ada nama lengkap, kita akan bikin kelasnya. Itu dengan cara plus cari di sini, klik. Sudah ada di bawah. Di sini saya akan ganti menjadi kelas. Di kelas ini bisa dipilih, bisa menggunakan paragraf ganda atau pilihan ganda atau drop down. Kalau mau ke drop juga boleh dan pilihan ganda boleh. Ya, saya coba pakai pilihan ganda. Nah, kalau sudah kita tulis di sini adalah kelas. Setelah kelas ini berubah lagi, kita ganti dulu pilihan ganda. Opsi pertama kita jadikan adalah misalnya kelas 4A. Nah, di opsi kedua kita ganti menjadi kelas. Kenapa di sini saya kok ada kelasnya? Ada 4A, 4B, tambahkan opsi dan 4C. Karena soal ini akan saya pakai untuk 3 kelas. Kalau udah seperti ini, jangan lupa kita klik wajib isi. Nah, setelah nulis nama lengkap, nih sudah lengkap kelas, baru kita akan membuat soal. Kita klik plusnya. Akan tampak seperti ini. Di soal ini kita bisa mau pilih jawaban singkat, paragraf, atau pilihan ganda. Tapi di sini saya memilih pilihan ganda karena lebih mudah.
dan anak-anak juga lebih mudah mengerjakan, dan jawabannya rata-rata anak-anak hampir jawabannya benar. Tapi kalau kita menggunakan jawaban singkat seperti ini, nah ini pertanyaan teks jawaban. Jawaban anak-anak kadang tidak sesuai dengan apa jawaban yang kita tulis. Meskipun jawaban anak-anak benar, tapi kadang salah. Biasanya dari jawaban itu anak kurang satu kata, atau enggak penulisannya tidak sesuai dengan jawaban yang kita tulis, otomatis jawaban anak itu pasti salah. Makanya lebih mudah kita menggunakan pilihan ganda saja. Nah, di pilihan ganda ini kita akan tulis soal. Misalnya terserah guru menulis soal apa. Kemudian kita tulis jawabannya. Jawaban A misalnya di sini opsi pertama. Ini misalnya jawaban A. Jawaban B-nya tambahkan opsi. Ini misalnya jawaban B. Untuk B-nya, B-nya ini untuk pilihan ganda C-nya. Dan ini adalah untuk D-nya. Setelah seperti ini, soal nanti kita buat. Ya. Lalu kita ke kunci jawaban. Kita klik kunci jawaban. Misalnya kita mau jawabannya yang benar adalah B. Kita klik B-nya. Lalu kita kasih nilai poinnya. Kita mau kasih nilai 1, 2, atau 3. Tapi kita kasih nilai 1 untuk pilihan ganda. Kemudian selesai. Nah ini soal pertama sudah jadi. Kita akan buat soal kedua. Klik lagi penambahan. Nah akan ada seperti ini. Sama nulisnya seperti soal pada yang pertama. Cara penulisannya sama seperti soal yang pertama. Nih seperti ini. Nah ini ke soal kedua. Kalau mau ke soal ketiga tambah lagi seperti ini dan seterusnya. Setelah itu kalau soal sudah jadi, baru kita akan kirim. Nah ini kirim. Kita klik kirim. Di kirim ini akan ada email dan tautan. Tapi saya akan mengirim melalui tautan. Nah kita pencet tautannya. Nah di sini akan ada tautannya. Agar tautan ini bisa diperpendek, kita klik perpendek URL-nya. Setelah itu baru kita salin. Setelah salin kita baru bisa kirim ke murid ya, melalui WA atau yang lainnya. Setelah ini, nah sudah kita kirim, nanti murid akan menjawab pertanyaan yang tadi kita buat dengan cara klik. Untuk melihat murid, kita lihat di respon. Nah di sini ada tanggapan, tapi berhubung murid di sini belum ada yang mengerjakan, masih tanggapannya masih kosong. Tapi saya akan memberi contoh dari soal yang pernah saya buat dan dikerjakan oleh murid. Nah, ini kita buka, misalnya contoh yang lain. Nah ini soal saya ambil yang pernah dikerjakan oleh murid. Nah, seperti ini soal bahasa Indonesia. Setelah soal bahasa Indonesia, nah di sini nanti kan akan ada seperti ini. Tugas bahasa Indonesia tadi kita tulis sama perintahnya, kemudian nama lengkap siswa, terus kelas, dan ini soalnya. Soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tergantung soal yang kita buat, berapa jumlahnya. Kalau sudah, kita lihat responnya. Anak yang sudah mengerjakan akan terlihat di sini. Di sini ada ringkasan, pertanyaan, dan individual. Kita lihat di individualnya. Nah, di sini ada 1 dari 84. 84 adalah siswa yang mengerjakan tadi kelas siswa 4 A, B, C. Yang pertama adalah siswa yang pertama kali mengerjakan, kita dapat lihat di sini. Nah, akan nampak di sini siswa yang pertama. Di sini akan tertulis nama lengkap siswanya dan kelasnya akan dicontreng oleh siswa tersebut. Ini bisa contoh pertama. Nah, kita akan lihat soal-soal yang sudah dikerjakan mana yang salah dan benar oleh siswa. Lihat yang nomor 1. Itu benar, ada maaf. Sedikit pencet. Nah, contoh dilihat. Di sini kita akan lihat nomor 1 jawabannya benar, 2 benar, 3 salah, merah, 4 benar, 5 salah, 2 ada yang salah, 6 benar, 7 salah, 8 benar, 9 salah, 10 salah. Nah, agar guru-guru lebih mudah mau melihat langsung nilai anak tanpa melihat jawaban anak, kita bisa langsung, tadi kan ada di sini ada tulisannya. Nah, nanti ada nama, ada kelas,
Lalu kita akan lihat di sini adalah berapa nilainya dari anak tersebut. Nih di sini. Yaitu anak tersebut ini mendapat atau yang benar adalah 5 dari 10 poin atau ada 10 soal. Seperti itu. Nah, kalau ingin melihat ringkasan dari jawab soal seluruhnya, kita dapat tadi klik ringkasan. Di sini akan nampak grafiknya. Ya. Grafik-grafiknya. Nah, contoh. Misalnya nih soal nomor 1 yang benar jawaban C-nya lebih banyak. Di soal nomor 2 kita lihat yang C juga yang lebih banyak. Seperti itu. Nah, inilah tutorial yang dapat saya berikan. Maaf jika masih banyak yang kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.